Halo guys, pada video kali ini saya akan tunjukkan satu analisa teknikal time frame kecil. Seberapa kecil? 5 menit. Ya, 5 menit. Indikator apa yang akan dipakai? Yang saya gunakan hanya dua jenis, yaitu kombinasi antara MA atau moving average dengan MACD. Kedengarannya sudah umum sih. Yap, karena indikator ini memang sering dipakai dan dibahas di mana-mana. Tapi kali ini analisa yang saya tunjukkan akan sedikit berbeda. Dengan memakai teknik analisa ini, kelebihannya adalah kita dapat menentukan tren saham lebih cepat, lebih agresif. Artinya teknik ini bisa dipakai untuk scalping, day trade, atau swing jangka pendek. Dengan target profit tentunya tidak besar atau bisa dibilang kecil, tapi bisa sering dilakukan. Caranya gimana? Oke, langsung masuk ke inti bahasan. Oke, di sini saya kasih contoh pakai chart TradingView, tapi untuk praktek realnya sebaiknya pakai chart pada platform trading langsung ya, yang harganya lebih real time. Kalau di TradingView khususnya yang free account, ini ada delay atau setiap update harganya itu dan candlenya ada delaynya. Saya coba buka chart, misal saham apa ya, coba INKP. Oke, kita beralih ke chart 5 menit. Indikatornya saya tampilkan, saya pilih moving average. Di sini nih saya pakai eksponensial atau EMA. Kemudian pakai MACD. Udah ya. Lalu gimana cara analisanya? Jadi sama seperti pada umumnya. Momentum signal beli didapat ketika harga atau candle cross up MA dan MACD-nya golden cross. Dan sebaliknya momentum sell diambil ketika harga atau candle cross down ke bawah MA dan MACD dead cross. Kalau kayak gini tampilannya bingung nggak? Bingung juga sih. Pala puyeng ini kalau technical model kayak gini, karena time frame-nya kecil, otomatis gerak harganya juga lebih agresif dan sangat banyak menciptakan muncul signal palsu. Coba kalau saya ubah customnya jadi kayak gini. Kalau seperti ini lebih mendingan untuk dianalisa. Setting custom indikatornya saya tentukan sendiri untuk lebih mempermudah analisa chart dan mengurangi signal palsu dengan memperpanjang interval indikatornya. Untuk EMA-nya saya pakai EMA 500. EMA ini dianggap cukup efektif untuk navigasi arah tren. Lalu sebagai trigger untuk open posisi juga bisa, dan untuk konfirmasi terjadinya koreksi atau reversal pembalikan arah tren. Sedangkan untuk MACD ini pakai settingan yang awalnya 12.269, saya ubah menjadi 84, 182, dan 9. Tujuannya hampir sama dengan peran EMA yang saya sebutkan sebelumnya. Namun ada peran lain dari MACD ini, yaitu untuk melihat pembentukan pola divergen. Jadi triggernya seperti ini. Yang pertama, perhatikan divergen yang muncul. Ketika harga di bawah MA 500, tunggu sampai terbentuknya regular bullish divergen atau hidden bullish divergen. Lalu yang kedua, belinya ketika candle break di atas EMA 500 bersamaan dengan MACD cross up garis 0 atau garis histogramnya. Kemudian kalau untuk sell-nya di mana? Kalau jual pastinya di area resisten kan? Bisa pakai acuan EMA atau price action. EMA yang dipakai coba munculkan EMA 2000. Saya ambil contoh di chart INKP ini.
Ketika harga cenderung turun, tertahan terus di bawah EMA 500, artinya belum ada tanda untuk beli, masih wait and see. Lalu sambil menunggu peluang, bisa diperhatikan untuk MACD di sini cenderung narahnya naik dengan posisi di bawah histogram atau garis nol. Ini adalah tanda-tanda divergen. Konfirmasi bullishnya nanti valid ketika harga mampu break di atas EMA 500 bersamaan dengan MACD break garis di atas histogramnya. Ini adalah tanda uptrend fase awal karena belum breakout dari EMA 2000. Area EMA 2000 ini perlu diwaspadai karena rawan terjadi rejection. Jadi disarankan take profit di sini untuk tahap awal. Lalu stop lossnya di mana? Itu bisa pakai acuan ketika harga breakdown di bawah EMA 500 lagi dan bersamaan dengan MACD breakdown di bawah histogram juga. Ulangi lagi trigger yang sama ketika terjadi bullish divergence lagi seperti candle berikutnya ini. Di area ini jika diperhatikan harga setelah breakout EMA 500 dan menariknya dia juga bertahan di atasnya. Lalu jika diamati lebih teliti, di sini juga ada pattern cup handle. Ini pattern bullish valid ketika harga mampu breakout dari neckline. Dan targetnya juga valid terukur di sini hingga ke sini. Perlu diperhatikan jika harga sudah menari-nari di atas EMA 2000, perlu diwaspadai terjadinya bearish divergence yang endingnya sudah tentu harga akan terkoreksi, bahkan breakdown sampai ke bawah EMA 2000 seperti pola ini. Di sini ada bearish divergence dan ada potensi membentuk pattern double top dan akhirnya terkonfirmasi turun. Setelah itu terulang lagi membentuk divergence bullish lagi untuk kembali naik. Gitu aja terus berulang-ulang. Setelah konfirmasi alhasil pasti naik juga. Lalu setelah itu apa? Balik lagi potensi koreksi dengan tanda bearish divergence. Ada potensi pattern rising wedge di sini. Pola bearish ini akan batal jika harga tetap bertahan di atas EMA dan MACD tidak breakdown di bawah histogramnya. Artinya jika batal, maka akan melanjutkan kenaikan lagi untuk melanjutkan fase uptrendnya. Oke, kita coba cek satu contoh lagi saham lainnya. Untuk sahamnya prioritaskan saham liquid saja, bukan saham gorengan. Coba ambil contoh Akra. Kalau saham Akra ini dilihat sekilas berada di fase strong uptrend ya, karena harganya stabil di topang EMA 2000. Ini hanya menunggu momentum koreksi saja. Kalau mau beli sifatnya trend following saja, ambil ketika harga koreksi setelah MACD breakdown histogram, namun harga masih tertahan di atas EMA 2000-nya. Lalu tunggu konfirmasi terbentuk bullish yang terkonfirmasi MACD breakout lagi, menembus histogramnya lagi naik ke atas. Oke, kita coba lagi contoh saham lain. Antam. Kalau saham Antam ini beberapa waktu terakhir masih berjuang untuk lepas dari fase konsolidasi panjangnya. Ini kelihatan dari kedua EMA saling memotong naik turun berkali-kali. Antam ini 2 minggu lalu telah breakout histogramnya bersamaan dengan breakout EMA 500-nya, tepatnya di tanggal 5 Oktober ya ini. Nah, ini mengkonfirmasi pola bullish divergence-nya dan masih bertahan di fase uptrend-nya
hingga hari ini. Di sini tidak ada tanda-tanda pola biris, masih cenderung merangkak ke atas untuk MACD juga. Kalau dilihat sekilas, di sini ada pattern inverted head and shoulders. Sudah breakout juga, tinggal diukur untuk target kenaikannya. Potensinya menurut price action ini ke angka sekitar 2600-an. Jika bisa breakout lagi dengan volume, bisa dikatakan masuk fase uptrend lanjutan. Baik, sementara cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan lainnya seputar analisa teknikal.